Sanji si koki sejati, penuh empati meramu rasa dalam setiap hidangan. Meski darah gelap keluarga Vinsmoke mengalir di tubuhnya, dia pilih jalan cahaya dan menantang badai lautan. Masakan dan tendangan kaki berapi adalah pamungkasnya. Sanji ajarkan hidup berani dengan cara yang benar. Inilah Sanji, pahlawan di atas Thousand Sunny. Menggenggam cita-cita di ujung dunia, dalam aroma masakan ia sisipkan perjuangannya. Sanji, jiwa bebas inspirasi sejati. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu karakter dari dunia anime One Piece, yaitu Vinsmoke Sanji. Sebagai salah satu dari trio monster bernama Zoro dan Luffy, Sanji merupakan karakter penting dalam kru topi jerami dengan cerita hidup menarik yang layak untuk diperbincangkan. Tumbuh di barat lepas pantai dengan privilege yang luar biasa, dia bermimpi besar untuk menemukan petualangan tak terbatas dengan menjelajahi lautan. Dengan bakat memasaknya yang luar biasa, hasratnya bukan sekadar mengelola restoran. Ia ingin mengarungi lautan untuk menemukan legenda Old Blue di Grand Line, tempat yang dianggap surganya para koki di mana semua ikan dari 4 lautan berkumpul. Suatu ketika terjadi peristiwa tak terduga ketika restoran Baratie diserang oleh bajak laut Don Krieg, bertepatan juga dengan datangnya bajak laut topi jerami yang berjuang bersama Sanji melawan Don Krieg dan armadanya. Masa kecil Sanji. Masa kecil Sanji dipenuhi dengan bayang-bayang kelam dan ketidakadilan. Lahir di keluarga Vinsmoke, keluarga bangsawan yang terlibat dalam politik dan konspirasi jahat, Sanji tumbuh dalam lingkungan yang keras dan kejam. Sejak kecil, Sanji sudah harus merasakan perlakuan tidak manusiawi dari keluarganya. Keluarga Vinsmoke tidak hanya memperlakukan Sanji dengan dingin dan kejam, tetapi juga menjadikannya sebagai sasaran penyiksaan fisik dan emosional. Di antara saudara-saudaranya yang memiliki kemampuan superhuman, Sanji dianggap sebagai aib keluarga karena ketidakmampuannya mengaktifkan kemampuan super mereka. Kekejaman dan ketidakadilan yang dia alami menjadi akar dari tekadnya untuk melindungi yang lemah dan membela kebenaran ketika dia tumbuh dewasa. Namun, di tengah semua penderitaannya, Sanji tetap mempertahankan kekuatan batin dan semangatnya yang tak tergoyahkan. Dalam masa suram itu, dia menemukan pelarian melalui masak-memasak. Berada di dapur memberikannya kesempatan untuk mengekspresikan dirinya dan menemukan kebahagiaan melalui kreativitas memasak. Masa kecil Sanji menjadi fondasi kuat dalam perjalanan hidupnya. Dia memilih untuk tidak terbelenggu oleh bayang-bayang ayahnya yang kejam, kemudian ia melarikan diri dari rumah di usia yang masih bocah. Kemudian ia ikut dalam pelayaran membantu para juru masak menyiapkan makanan. Kisah pertemuan Sanji dan Zeff. Kisah pertemuan Sanji dan Zeff di One Piece merupakan momen krusial dalam hidupnya dan membentuk dasar karakternya. Ini adalah bagian dari cerita di Lautan Baratie yang menjadi salah satu awal dalam petualangan bajak laut topi jerami. Sanji pertama kali bertemu dengan Zeff ketika ia masih muda dan bekerja magang di kapal penumpang bernama Orbit. Kapalnya kemudian diserang oleh bajak laut yang dipimpin oleh Zeff si kaki merah. Sanji yang berani berusaha melawan bajak laut tersebut, tetapi ia tidak bisa mengalahkan Zeff. Setelah serangan bajak laut, kapal Orbit terjebak dalam badai besar yang hebat. Sanji dan Zeff terpisah dari kapal dan terdampar di sebuah pulau karang yang terpencil. Saat berjuang untuk bertahan hidup, mereka menghadapi keterbatasan sumber daya dan kekurangan makanan. Zeff yang merupakan seorang koki dan juga kapten bajak laut membuat keputusan sulit untuk menyelamatkan Sanji. Ia memberikan semua stok makanan yang mereka miliki kepada Sanji, sementara dirinya rela tidak makan demi Sanji. Kejadian ini ternyata membuat Zeff telah kehilangan kaki kanannya dalam usahanya untuk menyelamatkan Sanji selama badai. Zeff melakukan tindakan heroik ini tanpa sepengetahuan Sanji, yang menyebabkan Zeff harus kehilangan kakinya. Terlebih lagi Sanji mengetahui bahwa berminggu-minggu Zeff tidak makan sebab semua makanan sudah ia berikan kepada Sanji. Peristiwa ini menjadi pondasi kuat pembentuk hubungan antara Sanji dan Zeff. Setelah penyelamatan mereka, Sanji bersumpah untuk menghormati dan membalas budi kepada Zeff.
Zeff kemudian tidak lagi menjadi bajak laut. Sisa harta karun jarahannya ia gunakan untuk membangun restoran mengapung di lautan. Sanji kemudian belajar memasak dari Zeff dan bekerja di restoran yang mereka bangun bersama bernama Baratie. Pertemuan antara Sanji dan Zeff menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mengerti apa itu filosofi sebuah makanan. Mereka belajar dari sakitnya kelaparan berminggu-minggu untuk bertahan hidup. Setelah peristiwa itu mereka sangat menghargai makanan. Bahkan Sanji kerap kali marah jika ada orang yang menyisakan makanan di piringnya. Selain itu, mereka berdua juga berjanji untuk memberi makanan terhadap siapapun yang kelaparan. Entah itu kawan maupun lawan. Bahkan bila mereka tidak mempunyai uang sekalipun, Sanji dan Zeff akan memberikan makanan terhadap mereka yang kelaparan. Hal tersebut terlihat di mana bajak laut Don Krieg yang kelaparan datang ke Baratie untuk meminta makanan dan Baratie memberikan mereka makan. Meskipun Don Krieg sebenarnya adalah bajak laut yang licik dan jahat yang ingin merampok buku harian Zeff tentang pelayaran Zeff ke Grand Line. Bergabung dengan bajak laut topi jerami. Sanji bergabung dengan bajak laut topi jerami setelah serangkaian peristiwa di Baratie. Awalnya saat bajak laut Don Krieg menyerang Baratie, Sanji terlibat dalam pertempuran sengit untuk membela tempat yang menjadi rumahnya. Di tengah pertempuran, Sanji menunjukkan keberanian dan kemampuannya dalam bertarung, terutama saat melawan Komandan Pearl dari kru Krieg. Pertemuan tersebut mengubah takdir Sanji, dan ketika Luffy beserta kru topi jerami datang untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka yang terjebak, Sanji tidak hanya menunjukkan kekuatan dan keberanian fisiknya, tetapi juga ketulusan dan loyalitasnya terhadap teman-temannya. Setelah pertarungan sengit melawan Krieg, Sanji dan kru topi jerami akhirnya berhasil memenangkan pertarungan dan menyelamatkan Baratie. Kemudian, Luffy mengajak Sanji untuk bergabung dengan kru topi jerami. Meskipun awalnya enggan meninggalkan Baratie, Sanji akhirnya menerima ajakan tersebut setelah mendapat dukungan dan persetujuan dari Zeff, mentor dan figur ayah bagi Sanji. Dengan begitu, Sanji meninggalkan kehidupan lamanya sebagai koki di Baratie untuk memulai petualangannya sebagai anggota kru topi jerami. Bergabungnya Sanji membawa nuansa baru ke dalam kru. Dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa menggunakan gaya kaki hitam dan keahliannya sebagai koki, Sanji menjadi aset berharga bagi kru topi jerami. Selain itu, perjalanan mereka bersama melibatkan berbagai petualangan, pertarungan sengit, dan pertemuan dengan karakter-karakter kuat di Grand Line. Semua ini menjadi bagian dari sejarah epik perjalanan Sanji bersama kru topi jerami dalam pencarian One Piece. Sanji dan wanita. Sanji dikenal sebagai pecinta wanita. Ciri khasnya adalah ketertarikannya yang kuat terhadap wanita cantik dan seringkali kecenderungannya untuk merespon dengan sikap penuh kekaguman dan romantis. Sanji selalu memprioritaskan kehormatan dan kepolosan wanita, dan ia memiliki kode etik khusus yang melarangnya untuk melukai atau bertarung dengan wanita, bahkan dalam situasi yang penuh risiko. Sikap Sanji terhadap wanita seringkali menjadi sumber komedi dalam cerita, dengan reaksinya yang dramatis dan kocak saat bertemu wanita menarik seperti persis para buaya darat dan mata keranjang pada umumnya. Meskipun terkadang tindakannya konyol, kecintaan Sanji pada wanita juga mencerminkan sisi lembut dan romantis dalam karakternya. Robin dan Nami seringkali menjadi bahan bucin oleh Sanji di atas kapal. Tak hanya itu, di situ ia orang yang sangat mudah jatuh cinta. Bahkan jika ia bertemu 10.000 wanita cantik di dunia, maka sebanyak itu pula lah ia akan jatuh cinta. Melihat karakter Sanji dalam serial One Piece seperti ini, sulit membedakan apakah ini cinta atau kemesuman Sanji belaka. Sanji pernah mengatakan bahwa selain impiannya untuk menemukan All Blue, ia juga punya impian agar bisa mengintip wanita mandi tanpa ketahuan. Dengan bantuan Black Suit dari teknologi Germa, akhirnya ia bisa mengintip tanpa ketahuan dengan fitur rompi tak terlihat. Meski begitu, kelemahannya terhadap wanita cantik kadang-kadang dapat dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya dalam pertempuran. Seperti kisah ia bertarung dengan musuh wanita dan ia tak sanggup menyakiti wanita tersebut meskipun itu adalah musuhnya. Ia rela dipukuli dan babak bundes asalkan ia tidak menyakiti wanita. Meskipun menjadi pencinta wanita, Sanji juga seseorang yang taat pada prinsip kehormatan. Dan ia selalu berusaha untuk melindungi dan menghormati wanita. Bahkan di tengah-tengah pertempuran atau situasi berbahaya,
Kecintaannya pada wanita menjadi salah satu aspek yang menarik dari kepribadian Sanji. Dan dinamikanya dengan karakter wanita lain di dalam kru topi jerami selalu memberikan nuansa cerita yang menarik dan komikal. Pelajaran dari perjalanan Sanji. Perjalanan Sanji menjadi momen krusial yang membentuk karakternya. Dia memutuskan untuk mengikuti impian dan hasratnya sendiri. Bahkan jika itu berarti meninggalkan kehidupan yang nyaman di Baratie, tempat ia dibesarkan. Selama perjalanan, Sanji tidak hanya mengejar impian menjadi bajak laut hebat, tetapi juga mengasah keterampilan memasaknya untuk menjadi koki terbaik dunia. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang pentingnya mengejar impian sendiri, keberanian untuk mengambil risiko, dan bahwa pembelajaran adalah kunci pembuka pintu ke dunia yang lebih luas. Sanji berhasil menemukan jalannya sendiri, mengasah keterampilannya melalui pengalaman langsung, terutama saat berperan sebagai koki di kapal Thousand Sunny, bajak laut topi jerami. Dalam perjalanannya, dia tidak hanya mempelajari berbagai teknik memasak dan keunikan budaya kuliner dari berbagai negara, tetapi juga aktif mencoba resep-resep baru dan bahan-bahan yang belum pernah ia coba sebelumnya. Sanji menguji batas kreativitasnya dalam menciptakan hidangan-hidangan luar biasa. Melalui proses ini, dia menyadari kekuatan magis makanan sebagai pemersatu manusia, bahwa hidangan lezat dan penuh kasih sayang mampu memantik kebahagiaan dan kehangatan di antara mereka yang menikmatinya. Namun, pencarian Sanji tidak hanya terbatas pada kemampuan memasak. Meskipun dikenal sebagai anggota kru topi jerami, Sanji terus belajar dari berbagai situasi yang berbeda. Ia menggabungkan seni bertarung yang ia pelajari dengan keterampilan memasaknya, menciptakan serangan-serangan spektakuler dan kreatif yang menggambarkan kemampuannya yang luar biasa. Lebih dari sekedar keterampilan, Sanji juga belajar tentang kekuatan persahabatan, kepercayaan, dan integritas melalui pengalaman bersama kru. Semangat pembelajarannya tidak pernah pudar, terus terbuka untuk pengetahuan baru, teknik memasak baru, dan eksplorasi kuliner yang berbeda. Namun, perjalanan Sanji tidak hanya berkisar pada keterampilan kuliner dan pertarungan. Dia juga mengalami konflik batin yang mendalam ketika menemukan bahwa dia berasal dari keluarga Vinsmoke, keluarga bangsawan yang terlibat dalam politik dan konspirasi jahat. Konflik antara keterikatan keluarga dan keinginan untuk hidup bebas dan mandiri memuncak, memunculkan perasaan campur aduk akibat ikatan masa lalunya yang penuh ketidakadilan dan kekejaman. Meski terlahir dengan sendok emas di mulutnya, Sanji memilih untuk mengejar jalannya sendiri. Dia menolak menjadi bagian dari rencana jahat keluarganya dan memilih untuk menghormati nilai-nilai keadilan dan kebebasan yang telah ditanamkan di dalam dirinya. Dalam konflik batinnya, Sanji mengajarkan kita tentang pentingnya mempertahankan integritas diri, mengikuti hati nurani dan mengambil keputusan sulit demi kebebasan yang hakiki. Perjalanan hidupnya merupakan inspirasi bagi kita untuk terus semangat dalam mencari pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan menghadapi tantangan menuju kebebasan yang kita impikan. Sanji, pria berhati besar dengan keberanian yang luar biasa, memilih untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya, meskipun itu berarti berhadapan dengan keluarganya sendiri. Kisah hidupnya memberikan pelajaran berharga tentang mencari dan memahami jati diri kita, serta menjalani hidup sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai yang kita anut. Sanji bukan hanya seorang koki ulung di kapal Thousand Sunny, tetapi juga seorang inspirator yang mengajak kita untuk tidak takut berdiri teguh dalam menghadapi konflik batin. Dia menentang ketidakadilan dan mencari kehidupan yang lebih baik, meskipun perjuangan sulit selalu mengiringi langkahnya. Dalam perjalanan emosionalnya, Sanji memberikan wawasan bahwa keluarga tidak selalu ditentukan oleh ikatan darah, tetapi orang-orang yang mendukung dan mencintai kita. Dia mengajarkan bahwa kita dapat menemukan keluarga yang menerima kita apa adanya, mendorong kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Pahlawan dengan tekad dan komitmen tinggi terhadap keadilan. Sanji melindungi mereka yang lemah dan tak bersalah. Naluri keadilan dan perlindungan dalam dirinya terlahir sejak awal perjalanannya, terpapar pada ketidakadilan dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang lebih lemah, termasuk dirinya sendiri, di tangan keluarga Vinsmoke. Sebagai anggota kru topi jerami, Sanji menggunakan kekuatan fisik dan keterampilan bertarung untuk melindungi teman-temannya. Namun, keberaniannya tidak hanya terbatas pada pertarungan fisik. Dia juga menggunakan keahlian kuliner dan kasih sayangnya untuk membawa kebahagiaan dan kenyamanan pada saat-saat sulit. Sanji tidak hanya melawan ketidakadilan fisik, tetapi juga menentang penindasan dan kejahatan yang dijumpainya dalam petualangannya. Dia mengajarkan kita untuk tidak pernah berpaling dari ketidakadilan dan selalu siap berjuang demi kebenaran. Sanji adalah tokoh inspiratif tentang bagaimana ketekunan dan semangat dapat membantu kita mengejar impian, tetap setia pada nilai-nilai kita dan menjadi individu yang lebih baik. Hikmah yang dapat diambil dari kisah hidupnya adalah bahwa perjalanan menuju kesempurnaan pribadi adalah proses yang berkelanjutan.
dan setiap langkah kecil menuju kesempurnaan itu memiliki nilai dan kepentingan yang besar. Mari terus semangat dalam mengejar mimpi kita, mengikuti perjalanan hidup Sanji yang penuh dedikasi dan inspirasi. Dan itulah filosofi Vinsmoke Sanji. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. 見つけたぞそこが俺のオアルブルーだ